Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 MTS Negeri 7 Kebumen yang saya sayangi dan saya banggakan, selamat bertemu yang pertama kali dengan saya, Pak Hartono. Ya, berikut profilnya. Oh ya, pertama saya ucapkan selamat kepada kalian yang telah menjadi siswa MTS Negeri 7 Kebumen ya. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Perkenalkan dulu ya, seperti dilihat dalam tayangan di atas, di samping ya. Nama saya Pak Hartono. Tanggal lahir bla 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 bla. Mulai mengajar tahun 1997. Kemudian di sini Pak Hartono di samping mengajar IPA juga mengajar ekstra atau mungkin ekstrakurikuler seni musik ya. Kemudian pendidikan, lulus SD tahun 81, lulus SMP tahun 84, lulus SMA tahun 87, sarjana lulus tahun 93, kemudian lulus akta 4 tahun 2001 dan pasca sarjana atau S2 lulus tahun 2015. Ya, Pak Hartono punya moto telah kesembuhan ya. Di sini sudah saya tulis tapi tidak lengkap, yaitu dengan agama hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi lebih indah, lebih mudah, dan dengan seni hidup menjadi lebih indah. Oke, Pak Guru di sini mengajar mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Ya, langsung masuk ke materi biar nanti waktunya tidak terlalu lama. Ya. Masuk bab pertama yaitu objek IPA dan pengamatannya. Objek IPA dan pengamatannya terbagi menjadi 4, yaitu penyelidikan IPA, pengukuran besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian penyelidikan IPA. Kenapa harus menyelidiki? Karena IPA harus atau ilmu pengetahuan harus dimulai dengan rasa tidak percaya dulu. Kalau sudah menyelidiki dan terbukti, barulah percaya, gitu ya. IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati, atau abiotik dan biotik. Biotik itu hidup, abiotik itu mati. Kemudian IPA, ilmu IPA berkembang melalui proses penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan harus melalui langkah-langkah yang terencana, sistematis untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, setelah belajar ilmu IPA, maka kita tidak boleh mempercayai suatu mistik atau tahayul. Ya, tahayul itu apa? Misalnya kalau orang dulu melihat suatu cahaya di langit, awan, siang malam hari ada celorot gitu ya, celorot. Nah, kalau orang dulu belum paham IPA, oh itu adalah keris yang terbang. Keris kok bisa terbang? Padahal keris itu hanya besi ya. Ternyata setelah diselidiki bahwa itu adalah meteor yang sedang jatuh ke bumi dan karena bergesekan dengan udara sehingga terbakar gitu ya. Kemudian juga sebelum tahun 67 manusia percaya bahwa bulan itu cantik bagaikan gadis ya, karena kelihatan bersinar malam hari, halus dan lain sebagainya. Ternyata setelah diselidiki bahwa bulan ternyata tidak secantik yang dibayangkan. Setelah sampai sana pada tahun 67, yaitu 3 astronot, Neil Armstrong, Edwin Aldrin dan Michael Collins, ternyata di bulan itu gelap ya. Itu cahayanya karena cahaya matahari, banyak gunung, banyak gua dan lain-lain. Pokoknya gelap, tidak ada oksigen ya. Oke, kita lanjutkan.
Maka para ilmuwan melakukan kegiatan penyelidikan yang disebut observasi. Apa itu observasi? Observasi yaitu mengamati, pengamatan sesuatu yang akan diselidiki. Kamu sehari-hari boleh juga observasi. Besok kalau sudah tatap muka ke MTS juga silakan observasi. Di mana tempat belajarnya, di mana tempat duduknya, oh gedungnya indah atau tidak, kemudian kelas 7 sebelah mana saja, dan lain sebagainya. Itu namanya observasi atau mengamati atau pengamatan. Langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian tersebut dinamakan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan dari pemecahan masalah dan mengetahui penyebabnya secara sistematis sehingga dapat diperoleh simpulan yang dapat dipercaya atau valid. Kalau info valid itu berarti infonya A1. Makanya kalau dalam misalnya kamu memberitakan sesuatu kepada seseorang, tidak boleh memberitakan sesuatu sebelum infonya valid atau A1. Kalau tidak valid namanya hoax, gitu ya. Berikutnya, langkah-langkah metode ilmiah. 1. Melakukan observasi atau penyelidikan awal. Observasi dilakukan untuk mengamati keadaan awal objek penelitian, menganalisis sifat-sifat objek yang diteliti. 2. Merumuskan masalah. Merumuskan masalah adalah kegiatan menemukan dan menentukan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. 3. Merumuskan hipotesis atau dugaan. Dugaan itu corang ini bedek ya. Misalnya seorang dokter datang seorang pasien, dimek batuknya panas, dimek batuknya atau lehernya panas, kemudian serak, kemudian batuk, kemudian pilek. Oh, ini Anda terkena penyakit flu atau influenza. Kalau sekarang misalnya ada batuk, pilek, demam, panas, dingin, ditambah lagi hilang indera pengecap, tidak terasa, misalnya tidak merasakan asin manis, kemudian hilang indera penciuman, berarti penyakit apa? Terkena virus COVID-19. COVID singkatan dari coronavirus disease, ditemukan tahun 2019. Lanjut, melakukan eksperimen. Eksperimen adalah percobaan untuk membuktikan suatu hipotesa dengan mengendalikan variabel-variabel penelitian. Lanjut, kemudian nomor 5, melakukan analisis hasil. Analisis hasil dikembangkan dari rumusan hipotesis yang telah dibuat. Untuk mengetahui apakah hipotesis yang dibuat dapat menjelaskan fenomena permasalahan yang terjadi atau tidak. Yang pertama adalah menarik simpulan. Kesimpulan yaitu merupakan hasil suatu percobaan yang merupakan garis atau benang merah dari suatu percobaan. Setelah hasil dianalisis dan dihubungkan dengan hipotesis, peneliti dapat menarik simpulan yang menjelaskan hubungan-hubungan tersebut dengan singkat dan jelas. Misalnya, kenapa orang bisa sakit, kenapa orang bisa terkena virus. Lanjut, kemudian B, proses penyelidikan IPA. Proses penyelidikan IPA meliputi 3 tahap, yaitu pengamatan, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. Ya, mengkomunikasikan sekarang medianya banyak. Kalau dulu mungkin hanya dengan koran, seminar, simposium. Kalau sekarang bisa lewat WA, bisa lewat IG atau Instagram, bisa juga lewat Facebook atau Facebook. Ya, misalnya kan Facebook. Ya. 1. Pengamatan adalah proses mengumpulkan data dan informasi tentang benda yang sedang diselidiki. Kemudian, misalnya mengamati perubahan warna larutan dapat dilakukan dengan indera penglihatan atau melakukan pengamatan terhadap bakteri menggunakan bantuan mikroskop. 2. Membuat inferensi. Membuat inferensi artinya adalah merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat pengamatan.
penjelasan aspek yang diamati, dan membuat hipotesis atau dugaan sementara. C. Objek yang dipelajari dalam IPA apa saja, yaitu objek IPA itu meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksi untuk diperoleh pola-pola keteraturannya. Objek IPA dapat berupa benda berukuran sangat kecil, mikroskopis, misalnya bakteri, virus, ya, dan atom, atau benda yang berukuran sangat besar seperti lautan, gunung, bumi, tata surya, dan lain-lain. Objek IPA dibagi menjadi dua macam, yaitu objek biotik, atau hidup, terdiri dari makhluk hidup, contoh manusia, hewan, dan tumbuhan. 3 makhluk hidup di dunia yaitu hewan, manusia, tumbuhan. Yang selanjutnya, yang lainnya adalah objek abiotik, yang terdiri dari benda mati, contoh tanah, cahaya, dan udara. Kemudian bagian-bagian ilmu IPA itu apa saja? Ilmu IPA terbagi menjadi 4 bagian, yaitu fisika, ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam seperti materi, energi, cahaya, gerak, panas, dan lain-lain. Kimia adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai materi, perubahan, serta interaksi antar materi yang satu dengan materi yang lain. 3. Biologi, yaitu cabang IPA yang mempelajari sistem kehidupan mulai dari ukuran yang kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. 4. Ilmu bumi dan antariksa merupakan cabang IPA yang mempelajari tentang asal mula bumi, perkembangan dan keadaannya yang saat ini, bintang, planet, dan lain-lain benda langit. Ya. Demikian anak-anak yang dapat Pak Guru sampaikan pada pertemuan perdana ini. Semoga kalian tetap semangat belajar dan jangan lupa selalu menjaga prokes, ya, protokol kesehatan, sehingga kalian terbebas dari virus maupun sakit-sakit yang lain. Nah, di sini kuncinya adalah belajar adalah salah satu jalan menuju sukses atau keberhasilan. Demikian yang saya sampaikan. Sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!